Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Suatu saat setelah saya ngisi pengajian di sebuah masjid, ketika pulang saya diantar oleh salah seorang jamaah pengajian. Dia bercerita tentang pengalaman dia yang unik tapi menyedihkan. Kata dia, pernah suatu saat saya bepergian, kata dia, dari rumah menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan pulang, saya kemalaman. Sehingga karena terbiasa untuk menunaikan sholat berjamaah, maka saya pun mampir sebuah masjid. Masjid yang cukup besar, cukup megah. Saat itu sudah masuk waktu maghrib. Sesampainya di masjid, ternyata lampu belum dinyalakan. Maka dia pun menyalakan lampu yang ada di masjid. Tak, dia nyalakan. Setelah dia nyalakan, dia mau adzan tapi jangan-jangan ada muadzinnya. Akhirnya dia tunggu. 1 menit, 2 menit. Sampai 5 menit ditunggu. Ternyata tidak ada yang adzan. Akhirnya wah ini mungkin muadzinnya lagi kemana. Akhirnya dia yang adzan. Dia adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia adzan sampai selesai. Ketika dia selesai adzan, ditunggu kok nggak ada yang datang. Kemudian setelah selesai adzan dia, kalau gitu saya sholat sunnah dulu 2 rakaat. Sholat qobliyah maghrib, sholat 2 rakaat. Siapa tahu ketika tengah sholat nanti ada yang datang. Sholat 2 rakaat, selesai sholat nggak ada yang datang juga. Akhirnya dia komat. Dia pikir biasanya kalau orang itu ke masjid kalau udah dengar qomat, mereka akan lari-lari kalau udah dengar qomat. Hanya dia benar, dia qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. La ilaha illallah. Tengok kanan kiri belakang, tidak ada tanda-tanda kehidupan juga, nggak ada yang datang. Dia pikir kalau kayak gitu biarlah saya mungkin dimulai sholat dulu. Biasanya nanti tengah-tengah sholat ada yang datang. Tengah-tengah sholat ada yang datang, siapa tahu ada yang jadi makmum. Benar, dia sholat 1 rakaat dapat. Begitu dapat 1 rakaat, masuk ke rakaat kedua, ternyata pintunya digedor. Dor. Alhamdulillah nih ada teman, kata dia. Alhamdulillah ada teman. Udah 2 rakaat, 3 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika dia nengok ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Di belakang nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia agak gemetar juga. Bulu kuduknya yang tadi bisa biasa mulai merinding. Wah ini jangan-jangan siapa tadi yang gedor-gedor pintu. Akhirnya mungkin dia tidak sempat sholat sunnah karena sudah terlanjur takut. Dia tinggalkan itu masjid. Kemudian dia segera masuk mobilnya. Sebelum dia pulang dia mampir ke warung. Nah, minum di situ, jajan. Ketika dia mampir di warung itu, dia iseng bertanya kepada yang punya warung, Bu, itu masjid itu apa tidak ada yang sholat di situ? Tadi Bapak sholat di situ. Iya. Di mana Pak? Ada apa? Ada apa di situ? Ya biasa aja. Saya sholat sendirian, saya kerja borongan, adzan sendirian, sholat sendirian, adzan sendirian, qomat sendirian, imam, makmum sekaligus borongan, kerja borongan. Ya saya sholat di situ biasa. Masa tidak ada apa-apa? Ya tidak ada apa-apa. Cuman tadi ketika lagi sholat itu di tengah-tengah sholat ada yang gedor pintu, dor. Kata si pemilik warung, nah itu masalahnya. Itu masalahnya kenapa pada nggak sholat di situ. Loh kenapa emang? Itu masjid angker. Itu masjid angker.
ketika saya dengar kata-kata itu, subhanallah. Kalau ada masjid, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, berubah menjadi tempat yang angker, itu salah siapa? Salah setannya atau salah manusianya? Hah? Jelas salahnya manusia. Salah siapa lagi kalau bukan salahnya manusia? Itulah kondisi masjid kaum muslimin. Kalau seandainya kaum muslimin dipacu, dimotivasi mereka untuk iuran bangun masjid, untuk iuran merehab masjid, Masya Allah, semangat sekali mereka, luar biasa. Langsung mengacungkan jari, saya semennya, yang lain mengacungkan jarinya, saya keramiknya, semuanya. Mengacungkan saya kusennya, saya pintunya, saya gentengnya. Giliran suruh bangun, giliran suruh ngerehab masjid, semuanya berada di garda yang terdepan. Setelah jadi, giliran ngisi masjid, apa kata mereka? Semuanya mundur ke belakang. Belakang sendiri. Inilah kenyataan yang ada. Saya bukan sedang mengatakan jangan bangun masjid. Saya bukan sedang mengatakan jangan rehab masjid. Tapi janganlah cukup sampai di situ. Kita itu dituntut bukan hanya untuk membangun masjid. Tapi kita juga dituntut untuk memakmurkan masjid. Sejauh mana kita memakmurkan masjid? Kita manusia yang ada umurnya. Yang sudah tua-tua. Sekarang yang ngisi masjid coba lihat. Nah, udah batuk-batuk, udah bungkuk-bungkuk. Nah, udah peot-peot. Anak-anaknya pada kemana? Kalau mereka yang tua-tua ini sudah mati, siapa yang mau melanjutkan masjidnya? Maka mari kita berusaha untuk mengajak anak-anak kita, untuk mengajak putra-putri kita ke masjid. Ya. Supaya apa? Supaya ada generasi penerus yang akan mengisi masjid kita. Sehingga masjid kita tidak berubah menjadi masjid yang angker seperti masjid tadi. Anda pengen supaya masjid di kampung Anda tidak berubah menjadi masjid yang angker, ajaklah putra-putra Anda untuk ke masjid bersama Anda tentunya. Jangan sampai Anda hanya mengajak putranya ke masjid, sedangkan Anda sendiri enak-enak nonton TV di rumah atau enak-enak untuk bersanteria di rumah. Jangan sampai masjid Anda menjadi masjid yang angker. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.